Teman-teman media semua yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama Pak Gubernur Kepri, Pak Wali Kota Batam merangkap Kepala BP Batam. Kemudian ada Ibu Dirjen dari Kementerian PU, ada Pak Dirjen dari LHK dan dari Pak Dirjen dari ATR. Lebih khusus yang mulia staf ahli Kejaksaan Agung yang tahu hukum. Kami menyampaikan tentang perkembangan Rempang. Yang pertama tadi kami telah melakukan rapat terbatas dengan Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden sendiri yang memimpin pada pagi hari. Telah kami mendapatkan arahan bahwa yang pertama proses penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan dengan cara yang baik, cara yang kekeluargaan, harus yang soft. Yang kedua, Bapak Presiden juga mengarahkan kepada kami bahwa dengar apa yang masyarakat juga punya aspirasi. Yang ketiga, arahan Bapak Presiden menyampaikan pastikan hak-hak rakyat. Dan Bapak Presiden menitikberatkan bahwa kepentingan rakyat kita yang harus kita pikirkan dan dahulukan dalam kerangka aturan dan proses secara kekeluargaan. Atas dasar itu, kami langsung menindaklanjuti rapat pada hari ini, karena kebetulan kami yang ditunjuk oleh Bapak Presiden untuk menyelesaikan berbagai dinamika yang ada di Rempang. Maka pertama saya sampaikan kepada publik, ini penting agar tidak lagi ada pemberitaan-pemberitaan yang mohon maaf simpang siur dan atau berita-berita yang sudah terjadi beberapa hari lalu juga masih ditayang oleh medsos-medsos. Saya harap kita harus semua berpikir baik, bijak, dan betul-betul dengan secara objektif. Bapak Ibu semua, sejak kejadian kami turun ke Kepri pada 1 minggu lalu dengan Pak Menteri ATR, Pak Mendagri, Pak Wakapolri dan saya sendiri masuk duduk bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat di Rempang. Saya datangi Pak Garisman sebagai tokoh yang dituakan. Saya sholat maghrib di sana, saya makan bersama di sana, tidak membawa ajudan, tidak membawa pejabat siapapun, dan saya duduk cerita dengan mereka secara keluarga. Dari situlah kemudian saya banyak mendapat masukan-masukan. Yang pertama, mereka tidak ingin untuk relokasi ke Pulau Galang. Yang kedua, mereka juga tidak ingin untuk kuburan leluhur datuk-datuk di sana digeser. Yang ketiga, mereka sangat menerima investasi. Sampai Pak Garisman menyampaikan kepada saya, kiamat 5 kali pun kampung kita ini, Pak Menteri, nggak maju kalau tidak ada investasi. Sebenarnya saudara-saudara kita di sana itu cukup punya respon yang positif. Tapi dilakukan dengan komunikasi yang baik. Yang keempat, mereka maunya digeser di kampung yang masih di Rempang. Apa yang terjadi? Yang kelima, mereka juga ingin untuk tidak hanya menjadi pekerja dari investasi itu, tapi mereka juga harus dirangkul untuk mereka menjadi pengusaha bagian daripada investasi itu. Dari semua yang mereka minta, yang dari 5 poin itu, saya dengarkan dan saya merenungkan, dan atas arahan
kemudian kita memutuskan. Yang pertama, relokasi ke Galang kita tiadakan. Artinya kita menyetujui aspirasi dari masyarakat. Dengan demikian kita geser ke Pulau Banon, Tanjung Banon. Tanjung Banon itu masih di Rempang, Pak Walia. Masih di Rempang, hanya 3 kilo. Mereka saudara-saudara kita ini semua sebagian besar pencarian laut. Jadi laut yang sama, hanya digeser aja. Yang kedua, kuburan-kuburan para dato-dato orang tua kita tidak kita geser ke tempat lain. Tapi kita pagar, kita bikin gapura, kita cat. Supaya malam Jumat orang mau ziarah keluarganya atau pas mau puasa, mau hari raya, itu diberikan tempat yang baik. Yang ketiga, menyangkut dengan kompensasi. Tolong dicatat baik-baik. Setelah diverifikasi oleh tim, saudara-saudara kita di sana, saya sampaikan bahwa saya ini anak kampung. Saya nggak mungkin menzolim. Apalagi sebagian mereka itu, ternyata saudara-saudara saya di sana itu sebagian dari Sulawesi. Dari hasil diskusi saya sama mereka. Jadi alas hak daripada tempat tinggal mereka yang sudah turun-temurun di sana itu ternyata belum ada. Saya juga kaget. Maka kemudian saya sampaikan kepada mereka, kompensasi yang dapatkan adalah pertama, mendapat 500 meter persegi tanah di Tanjung Banon yang di Rempang, itu langsung sertifikat. Kementerian Daerah deh. Sertifikat. Ini sertifikat itu bukan HGB, tapi sertifikat hak milik. Ini kebijakan langsung dari Bapak Presiden. Kasih sertifikat. Yang kedua, tanahnya, rumahnya dikasih tipe 45. Harganya 120 juta. Kemudian timbul pertanyaan dari rakyat. Bagaimana kalau rumah kami lebih 120 juta, contoh 500 juta. Maka oleh BP Batam memakai KJPP sebagai lembaga independen untuk menghitung. Kalau memang benar dia 500 juta, maka kita kasih 120 juta yang sudah diberikan, berarti kita tambah lagi 380 juta. Jadi nggak ada yang dirugikan ini. Ini tulis baik-baik, jangan sampai bikin opini atau pemberitaan yang di luar dari apa yang kami sampaikan. Yang ketiga, bagi saudara-saudara kami, setelah pergeseran yang di mana mereka punya tambak ikan, mereka punya tanaman, mereka punya perahu, itu pun dihitung dan dikompensasikan sesuai aturan yang berlaku. Jadi hak-hak rakyat, karena itu arahan Bapak Presiden, semua menjadi perhatian kita bersama. Berikut adalah menyangkut dengan permintaan dari masyarakat untuk mereka tidak hanya menjadi pekerja, tapi merupakan bagian daripada investasi, kita okekan juga. Kita sudah bicara sama pengusahanya, sama investornya. Nah, selain itu Bapak Ibu semua, yang saya mau sampaikan satu hal lagi itu adalah terkait dengan proses untuk mereka pindah. Karena ada pemberitaan, ada pakai aparat. Kemarin tokoh-tokoh itu ngomong sama saya, anak menteri, kalau boleh izinkanlah kami, biar kami sendiri yang mendata sukarela untuk kami melakukan pergeseran. Tidak perlulah pakai lain. Kita juga iakan. Dan sekarang mereka sudah melakukan sendiri. Dan sekarang sudah hampir 300 kakak dari sekitar 900 itu melakukan sukarela sendiri untuk melakukan pergeseran. Jadi apa yang diminta oleh tokoh-tokoh waktu saya di sana, alhamdulillah sebagian besar sudah kita akomodir untuk ini dilakukan secara kekeluargaan. Berikut, tadi kami baru selesai rapat dengan tim, kita juga sepakati
bahwa perpindahan ke kampung Tanjung Banon ini pemukimannya akan dibuat bagus oleh Kementerian PU, khususnya untuk perahu, untuk jembatan perahu nelayan. Kita juga akan bikin TPI-nya, tempat penampungan ikan yang selama ini belum ada. Kita bikin sekolah yang bagus, air minum, jalan, puskesmas, ya Bu, jalan ya Bu. Sanitasinya, kita bikin masjidnya ada CSR dari perusahaan-perusahaan. Kita bikin pesantrennya. Jadi semuanya kita lakukan untuk kepentingan rakyat yang ada di sana. Yang berikut kami juga melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah di sana waktu kami kemarin di sana. Jadi teman-teman semua, saya pikir itu beberapa poin penting. Yang jelas menyangkut waktu juga. Apakah sampai tanggal 28 September? Tidak. Kita kasih waktu lebih dari itu. Tapi kita juga harus ada batasan. Kita cari titik tengahnya yang baik. Supaya saudara-saudara kita ini bisa bergeser dengan baik, tapi juga usahanya dari para investor bisa kita lakukan juga sesuai dengan apa yang menjadi perencanaan. Nah, menyangkut dengan mereka pada saat bergeser rumahnya belum jadi, itu dapat 1.200.000 per orang. Dan uang kontrak rumah 1.200.000. Jadi kalau satu kakak 4 orang, berarti 4 kali 1,2 4,8. 4.800.000 sudah di atas upah UMR. Terus ditambah lagi satu kakak 1.200.000. Jadi sebenarnya 6 juta plus uang sewa rumah. Nah, menyangkut dengan rumah, kita serahkan kepada mereka. Kalau mereka mau cari sendiri untuk sementara, silakan. Tapi kalau BP Batam yang akan disuruh, itu juga boleh. Atau mereka mau tinggal di rumah keluarga, boleh juga. Berapa lama kira-kira proses ini sampai dengan rumah mereka jadi? Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan. Pak Wali, Kepala BP Batam, ada yang mau ditambahkan? Pak Gubernur? Bapak Ibu semua?